Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan kembali lagi di program Renungan Pagi Gereja kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapak Surgawi, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh ada di hari yang baru ini, semua karena anugerah dan kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa dalam sorga buat setiap anugerah-Mu. Di hari yang baru kami tidak bisa melangkah tanpa Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan lewat renungan pagi yang ada di gereja kami. Dan kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami buka hati, pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan ini saya percaya kita berada dalam perlindungan Tuhan, kita berada dalam kasih sayang Tuhan, dan kita berada dalam hidup yang sehat. Bapak Ibu Saudara, tema renungan pagi yang diberikan kepada saya pada kesempatan ini yaitu berbicara tentang jangan mau disesatkan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 24 ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Matius pasal 24 ayatnya yang ke-11 berkata begini. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Apa itu nabi palsu? Siapa itu nabi palsu? Nabi palsu adalah berbicara pengajar-pengajar sesat yang menyamar seperti Kristus, menyamar seperti malaikat untuk menyesatkan setiap umat percaya kepada Tuhan. Di akhir-akhir zaman ini, ada begitu banyak nabi-nabi palsu yang menyesatkan setiap orang. Mereka seolah-olah menjadi seperti pengajar-pengajar Kristus. Mereka seakan-akan menyamar seperti malaikat. Dan ajaran-ajaran yang mereka bawa itu adalah ajaran-ajaran yang menyesatkan. Atau ajaran-ajaran yang hanya mementingkan keinginan pribadi mereka saja. Nah, beberapa hal yang dilakukan nabi-nabi palsu untuk menyesatkan setiap orang-orang percaya dalam Tuhan. Yang pertama, mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara boleh melihat di dalam Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-8 dan 9. Yang kedua, mengajarkan tipu daya dan penipuan. Saudara boleh membaca di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 13 sampai 15. Dan yang ketiga, mengutamakan kepentingan pribadi. 2 Petrus pasal 2 ayatnya yang ketiga. Dan yang keempat adalah menggunakan kata-kata yang manis untuk meyakinkan setiap umat-umat percaya. Nah, ini perlu kita baca Bapak Ibu Saudara dalam Roma pasalnya yang ke-16. Roma 16 ayatnya yang ke-18. Sebab orang-orang yang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka dan mulut-mulut dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Dari sini kita melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh pengajar-pengajar sesat atau nabi-nabi palsu. Mereka melakukan segala cara untuk menipu setiap orang-orang percaya. Untuk menipu setiap orang umat-umat Tuhan. Untuk menipu umat-umat Kristen, umat-umat Kristus yang sudah tertanam dalam Tuhan agar mereka berbalik pada ajaran mereka. Dan ini adalah ajaran yang menurut saya adalah ajaran yang menyesatkan. Bahkan firman Tuhan dengan jelas menuliskan bahwa mereka menggunakan kata-kata manis untuk menyesatkan saya dan saudara. Dari sini kita melihat bahwa nabi palsu menggunakan segala cara. Bahkan saya katakan tadi mereka seolah-olah akan menyamar seperti malaikat. Bahkan menyamar seperti Kristus, membawa ajaran Kristus untuk menyesatkan kita. Dan ini pekerjaan iblis. Ini pekerjaan iblis. Iblis akan melakukan segala sesuatu untuk menyesatkan saya dan saudara. Dan tujuan mereka adalah menyesatkan umat Tuhan, mengalihkan perhatian kita kepada firman, dan yang ketiga, menghancurkan iman kita kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Apakah pengajaran Yesus sama dengan pengajaran mereka? Tentu tidak. Pengajaran Yesus dalam Matius pasalnya yang ke-16, mari sama-sama kita melihat apa yang dikatakan Yesus buat setiap orang yang mengikut Dia.
Apa yang dikatakan Yesus buat setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus buat setiap orang-orang yang percaya kepadanya, Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 16 ayatnya yang ke-24. Matius pasalnya yang ke-16 ayat 24 berkata begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Sebuah perkataan kepada orang-orang yang mengikut dia, yang percaya kepadanya. Kalau kita mau mengikut Tuhan, kalau kita mau percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, ada sebuah tanggung jawab, ada sebuah beban, ada sebuah tanggung jawab yang perlu kita ambil. Dan itulah yang diajarkan kepada kita untuk kita lakukan selama kita masih percaya kepada Tuhan, masih percaya kepadanya. Dari sini kita melihat bahwa Yesus tidak mengajarkan keuntungan pribadi. Yesus tidak mengajarkan keindahan dunia. Yesus tidak mengajarkan bagaimana kita hidup dalam dunia, terus-menerus hidup dalam kegelapan dunia, kesenangan dunia. Tapi dia mengajarkan agar kita bisa menjadi terang. Dia mengajarkan agar kita bisa berdampak. Dia mengajarkan agar saya dan saudara menjadi contoh di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Ada dua hal yang menarik di ayatnya yang ke-24 ini, dalam perkataan Yesus kepada murid-muridnya, buat setiap orang yang mengikut dia. Saya kembali membacakan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Kata menyangkal diri. Kata menyangkal diri dalam bahasa Ibrani mau'as, yang artinya menolak dan membuang. Setiap orang yang hidup dalam Yesus, ia harus hidup baru dan ia harus membuang setiap keinginan-keinginan daging. Ia harus hidup dalam kesempurnaannya Tuhan. Ia harus hidup dalam areanya Tuhan. Ia harus berani meninggalkan keinginan-keinginan daging dalam dirinya. Apa yang harus dibuang? Apa yang harus dibuang dan dimatikan? Mari kita buka dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-5 sampai 6 berkata begini. Ini yang perlu kita buang ketika kita mau percaya Yesus, ketika kita mau mengikut kehendaknya Tuhan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ini yang harus dibuang, dan ini yang harus dimatikan. Dan ini arti kata dari mau'as tadi. Kita tinggalkan duniawi dan kita mau dilahirkan kembali dan kita mau terus diperbaharui menurut kehendaknya Tuhan. Agar kita menjadi orang yang berdampak dan agar kita menjadi contoh buat dunia yang gila ini. Kita harus terus-menerus diperbaharui seperti yang dikatakan di Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Ketika kita terus-menerus diperbaharui dalam Tuhan, maka kita akan menjadi sempurna sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Kita bisa menjadi teladan, kita menjadi contoh, kita bisa berdampak untuk orang lain. Kata sempurna di sini bukan kata sempurna menuju pada sempurna tidak ada salah, tidak. Tetapi kata sempurna yang saya maksudkan di sini sempurna dalam karakter, sempurna dalam kebajikan, sempurna dalam perkataan. Sempurna itu bisa menjadi contoh dan teladan buat orang-orang dunia ini. Dan yang kedua, katanya memikul salib. Kata memikul salib dalam bahasa asli ehro, mengambil sebuah tanggung jawab. Berani mengambil sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab yang seperti apa? Memberitakan Tuhan, memberitakan Injil, memberi dampak buat orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan. Dalam Amanat Agung berkata begini, Matius pasal 28 ayat 19.
Sampai 20 berkata begini. Karena itu, pergilah jadikan bangsa semua muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini yang menjadi tanggung jawab kita. Tuhan tidak mau kalau cuman kita yang menerima keselamatan itu. Tuhan tidak mau kalau cuman saya dan saudara yang menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Tetapi Ia mau agar kita memperkenalkan siapa Tuhan. Agar kita menjadi berkat buat orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan. Dan mereka bisa menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka. Ini yang Tuhan mau. Tuhan tidak mau dalam ajaran Yesus Kristus, Dia tidak mau kita itu cuma mementingkan pribadi kita sendiri. Tetapi ajaran Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang. Ketika kita menerima keselamatan itu, kita mau membagikan kepada orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan. Ini ajaran Yesus. Jadi ajaran Yesus bukan hanya tentang keinginan pribadi, bukan hanya tentang keinginan duniawi, tetapi ajaran Yesus mengajarkan buat setiap orang yang mengikut Dia harus siap meninggalkan kehidupan lamanya, kehidupan yang hidup dalam dunia, dan mau diperbaharui oleh pembaharuan Tuhan, sehingga karakternya dia bisa menjadi teladan, dia bisa menjadi contoh buat dunia yang gelap ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang bisa ditiru ajarannya adalah orang yang sudah bisa menjadi teladan, sudah menjadi contoh buat dunia. Bagaimana kita membawa ajaran Yesus, ajaran Tuhan yang adalah sempurna, kalau kita masih belum bisa mematikan keinginan-keinginan daging. Makanya kata Yesus kepada murid-muridnya, ia harus menyangkal diri, baru memikul tanggung jawab. Meninggalkan duniawi, baru membawa ajaran Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia bisa menjadi contoh, dia bisa menjadi teladan. Sebab itu, ajaran Yesus mengajarkan kepada kita agar kita tidak terus-menerus hidup dalam dunia, tetapi kita terus-menerus diperbaharui dengan kebenaran firman Tuhan. Karena mereka yang memberitakan Injil kebenaran adalah mereka yang meninggalkan keinginan-keinginan dunia dan tidak terus-menerus hidup dalam dunia yang makin gelap ini, dan mau diperbaharui agar bisa menjadi contoh teladan dan mengajarkan dan membaptis setiap orang. Karena itu, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu ajaran Tuhan. Itu ajaran Tuhan. Dia tidak menyesatkan kita. Dia tidak membawa kita kepada dunia yang gelap, tetapi Dia membawa kita kepada kesempurnaan. Sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, buat kebenaran firman-Mu yang kami boleh terima pada saat ini. Ajaran Tuhan adalah ajaran yang pasti dalam hidup kami. Karya keselamatan Tuhan, karya penebusan Tuhan di kayu salib adalah sesuatu anugerah yang kami boleh terima. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan kami mau menjadi teladan, menjadi garam, menjadi contoh bagi dunia ini. Pakai kami Tuhan, pakai kami terus Tuhan, menjadi berkat di mana kami bisa memberitakan Tuhan yang adalah juru selamat kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Ini menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Semangat pagi.